Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya. Nah, siapa sih yang belum tahu bahwa diet telur rebus untuk kurus itu menghilangkan lemak 10 kg dalam waktu 2 minggu saja? Nah, tentunya sudah banyak banget nih berita-berita yang menjadikan telur itu merupakan menu diet terbaik untuk menurunkan berat badan. Tetapi apakah sebenarnya aman ya? Nah, kita coba lihat sampai selesai nih. Memiliki berat badan yang ideal merupakan salah satu keinginan dari semua manusia, entah laki-laki ataupun perempuan. Akan tetapi, pada kenyataannya, wanita atau perempuan itu keinginan untuk memiliki berat badan yang ideal itu lebih tinggi dibandingkan pada pria. Nah, oleh karena itu, biasanya apabila memiliki berat badan yang tidak ideal, bisa jadi kelebihan berat badan, pasti ya tentunya akan melakukan diet. Nah, diet kan bisa dilakukan dengan banyak cara, tetapi apabila wanita memiliki berat badan yang tidak ideal atau melebihi berat badan ideal, pasti akan melakukan diet secara ketat, bahkan diet secara cepat ya. Nah, apakah bahaya menurunkan berat badan secara cepat? Penurunan berat badan yang dianjurkan adalah 0,5 sampai 1 kg setiap minggunya secara bertahap dengan pembatasan energi lebih kurang 500 kilokalori setiap harinya. Nah, jika penurunan berat badan dilakukan secara cepat dan drastis, maka dapat menyebabkan kehilangan jumlah besar air, elektrolit, mineral, jaringan otot, dan protein yang berada pada jaringan lemak bebas. Nah, hal ini beresiko terhadap terjadinya kelelahan, dehidrasi, tergantungnya daya tahan tubuh, keseimbangan, dan bahkan pada menstruasi pada kasusnya wanita ya. Nah, ada berita nih, diet telur rebus untuk kurus. Hanya dengan mengkonsumsi telur rebus saja setiap hari bisa menghilangkan 10 kg lemak dalam masa 2 minggu. Nah, padahal tadi kan dituliskan ya, normalnya itu 0,5 sampai 1 kg dalam 1 minggu. Tetapi dengan telur rebus masa bisa sih menurunkan 10 kg dalam 2 minggu? Berarti kan sekitar 1 kilo ya dalam 1 hari. Nah, apakah itu aman? Tentunya akan menimbulkan pertanyaan yang sangatlah besar. Apakah tubuh juga bisa mendapatkan protein serta karbohidrat dan juga kebutuhan vitamin-vitamin lainnya apabila hanya mengkonsumsi telur rebus saja setiap harinya? Nah, kita akan simak nih kehebatan telur rebus. Yang pertama, bisa menjaga kesehatan otak karena kandungan kolin pada kuning telur dibutuhkan untuk perkembangan otak dan juga sistem saraf. Kemudian bisa mengurangi risiko penyakit jantung. Kadar kolesterol baik di kuning telur bermanfaat untuk mengurangi risiko penyakit jantung. Bisa juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh karena memiliki kandungan vitamin D yang berada di kuning telur. Serta bisa juga nih untuk mencegah penyakit mata karena memiliki kandungan lutein dan vitamin A di dalam kuning telurnya. Dan yang terakhir, bisa menurunkan berat badan karena rendah kalori dan tinggi protein sehingga bisa kenyang lebih lama. Tetapi apakah hanya mengkonsumsi telur rebus maka akan bisa kenyang seperti pada saat kita mengkonsumsi dengan nasi putih? Nah, tentunya tidak sekenyang itu ya. Nah, ini nih kandungan telur rebus. Telur memiliki dua bagian, yaitu putih telur dan kuning telur. Pada bagian kuning telur mengandung kalori 55 kilokalori, lemak 4,5 gram, lemak tebu 1,6 gram, kolesterol 184 mg, karbohidrat 0,5 gram, protein 2,5 gram. Sedangkan pada putih telur kalorinya 15 kilokalori, lemak 0, lemak tebu 0, kolesterol 0, karbohidrat 0, dan proteinnya terkandung 4 gram. Nah, ini ada 5 bahaya konsumsi telur setiap hari. Salah satunya bisa memicu kolesterol menjadi tinggi. Nah, apabila kolesterol tinggi tentunya sangatlah berbahaya.
dan bisa menyebabkan kematian juga nih ternyata apabila kolesterolnya sudah sangat terlalu tinggi. Yang pertama, bisa menyebabkan bisul. Nah, efek makan telur setiap hari salah satunya adalah munculnya bisul. Kandungan lemak dalam telur sangatlah tinggi. Kadar lemak yang cukup tinggi inilah yang bisa merusak kadar minyak alami di lapisan kulit sehingga memunculkan bisul-bisul kecil. Namun, bukti ilmiah tentang hal ini tidak begitu kuat sehingga banyak juga nih yang meyakininya sebagai mitos belaka. Tetapi pada kuning telur itu kandungan lemaknya lumayan banyak ya. Yang kedua, bisa menyebabkan asam urat. Nah, selain itu efek makan telur setiap hari juga berbahaya nih pada pengidap asam urat atau yang memiliki riwayat asam urat. Pengidap asam urat sangat tidak dianjurkan untuk makan telur setiap hari karena kandungan zat fosfor di dalam telur dapat mengganggu jumlah asam urat yang ada pada persendian. Nah, maka dari itu sebisa mungkin mulai ingatkan orang terdekat yang memiliki asam urat untuk tidak setiap hari makan telur rebus. Yang ketiga, nah ini nih, bisa menyebabkan mual. Tidak hanya menjadi salah satu ciri alergi telur, efek makan telur setiap hari bisa ditandai dengan mual nih. Mengapa bisa terjadi? Hal ini disebabkan karena kandungan gas pada telur dapat menyebabkan iritasi pada lambung. Nah, jadi apabila sudah melakukan diet dengan telur rebus, perlu hati-hati nih untuk pada penderita penyakit mah atau asam lambung. Karena konsumsi telur setiap hari bisa menyebabkan iritasi pada lambung. Yang keempat, bisa menyebabkan berat badan mudah naik. Nah, jadi bukan hanya untuk menurunkan berat badan, tetapi sebaliknya bisa membuat berat badan mudah naik. Nah, mengkonsumsi karbohidrat dan lemak tertentu banyak tentu akan membuat metabolisme tubuh menjadi terhambat. Hal ini bisa terjadi karena makan telur setiap hari. Telur memiliki kadar lemak yang cukup tinggi, apalagi pada kuning telurnya ya. Maka dari itu, efek makan telur setiap hari dapat menyebabkan badan menjadi mudah gemuk. Nah, ketika diet berhasil, maka apabila konsumsi terus, badan akan menjadi gemuk. Yang terakhir nih, khusus kebanyakan pada para wanita ya, timbul jerawat. Efek lain yang akan timbul dari makan telur setiap hari adalah munculnya jerawat. Timbulnya jerawat disebabkan karena kandungan lemak dan kolesterol di dalam telur bisa menyumbat pori-pori kulit wajah. Nah, saat pori-pori tersumbat, wajah semakin mudah menyerap debu dan sinar radikal bebas, yang kemudian berakhir dengan timbulnya jerawat yang sangat mengganggu penampilan ya tentunya. Nah, untuk konsumsi telur yang setengah matang ataupun belum matang secara sempurna, apakah itu aman? Sebenarnya ada berbagai macam pendapat nih. Ada yang bilang aman, ada juga yang bilang bakteri pada telur belum 100% mati. Jadi ketika dikonsumsi ditakutkannya bakteri tersebut akan hidup di dalam organ tubuh kita. Nah, bisa juga nih efek samping dari makan telur rebus setiap harinya bisa menyebabkan malnutrisi. Meskipun protein telur meningkatkan kerja metabolisme, tubuh kamu tetap perlu nutrisi seimbang lainnya, seperti dari karbohidrat, serat, vitamin, dan juga mineral yang tidak sepenuhnya ada di dalam telur rebus. Nah, oleh karena itu apabila tubuh kekurangan nutrisi penting, efeknya justru lebih serius karena fungsi tubuh jadi bekerja tidak secara maksimal. Seperti kurang berenergi yang akhirnya menghambat kegiatan sehari-hari. Diet tinggi protein serta rendah karbohidrat juga bisa menyebabkan ketosis. Kondisi ini terjadi ketika tubuh kekurangan karbohidrat untuk dibakar menjadi energi. Yang kedua adalah berat badan yoyo. Metode diet telur rebus memang diklaim bisa menurunkan berat badan dengan cepat. Namun, penurunan berat badan yang cepat dan ekstrim umumnya memicu berat badan naik turun, tidak menentu alias yoyo. Nah, saat berat badan turun dengan cepat, tetapi kondisi ini tidak akan bertahan secara lama. Sebab apa? Sebab yang hilang bukanlah lemak, melainkan cairan tubuh. Berdasarkan anjuran Kemenkes, berat badan turun secara normal yaitu 0,5 sampai 1 kg per minggunya dan bukan dalam hitungan minggu.
bisa drastis lebih dari 1 minggu ya, kecuali menderita penyakit serius. Nah, bisa juga meningkatkan kolesterol nih. Karena apa? Bahaya diet telur rebus yang dilakukan dalam jangka panjang berisiko meningkatkan kolesterol dalam tubuh. Nah, terutama bagi yang memiliki riwayat alergi, sebaiknya jangan mengikuti diet telur karena bisa menimbulkan reaksi seperti ruam kulit, biduran, mual, gatal hingga gangguan pencernaan. Nah, cara menurunkan berat badan yang benar nih. Penurunan berat badan sebaiknya maksimal 2 kg per bulan atau setengah kilogram per minggu dengan mengurangi asupan energi 500 kilokalori dalam perharinya. Contoh, jika kebutuhan kalori dalam sehari sebesar 2283 kalori, maka hasilnya adalah 2283 kalori dikurangi 500 kalori sama dengan 1783 kalori. Nah, bisa juga melakukan peningkatan aktivitas fisik seperti mulai menggunakan tangga, berjalan lebih jauh dari tempat parkir, berolahraga atau beraktivitas bersama keluarga di hari Minggu. Nah, juga tidak mengandalkan makanan formula saja untuk menurunkan berat badan ya. Terus yang penting nih, tidak menggunakan obat-obatan atau bahkan yang berbahaya nih agar diet turun secara cepat. Nah, 6 tips yang dapat membantu Anda untuk menjalani program diet. Yang pertama adalah menggunakan piring yang lebih kecil. Menggunakan piring yang lebih kecil dapat mengurangi asupan kalori hingga 22%. Minum terlebih dahulu nih kemudian. Kadang-kadang tubuh kita salah mengartikan antara lapar dan juga haus. Oleh sebab itu, sebaiknya minum segelas air terlebih dahulu untuk mengantisipasi hal ini. Kemudian yang ketiga adalah makan secara perlahan. Otak kita membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit sebelum menyadari bahwa kita sudah kenyang. Jika makan terlalu cepat, Anda akan makan lebih banyak makanan daripada yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang keempat adalah makan sebelum berbelanja. Berbelanja dengan perut dalam keadaan kosong akan membuat Anda kalap dan ingin makan yang banyak. Yang kelima adalah hindari cemilan yang tidak sehat. Nah, sebisa mungkin menghindari menyimpan makanan ringan tak sehat di dalam lemari kamar Anda. Nah, yang terakhir nih, perbanyak porsi sayuran. Sayuran merupakan makanan rendah kalori dan tinggi serat, sehingga akan membantu Anda tetap kenyang lebih lama karena kandungan seratnya yang cukup tinggi. Nah, bisa juga nih melakukan pemantauan berat badan setiap bulannya dengan cara menghitung IMT atau indeks massa tubuh, yaitu caranya berat badan kilogram dibagi tinggi badan kuadrat atau tinggi badan dikali tinggi badan. Nah, sebenarnya apa sih IMT? IMT adalah perhitungan jumlah berat badan dibagi tinggi badan. Nah, kategorinya apabila dikatakan kurus, itu kategori kekurangan berat badan tingkat berat, IMT-nya kurang dari 17, sedangkan kekurangan berat badan tingkat ringan, itu IMT-nya 17,0 sampai 18,4. Kemudian untuk berat badan normal itu IMT-nya 18,5 sampai 25. Nah, sedangkan kategori gemuk nih, kelebihan berat badan tingkat ringan IMT-nya 25,1 sampai 27. Sedangkan kelebihan berat badan tingkat berat di atas 27 ya nilai IMT-nya. Nah, ini merupakan batas ambang IMT untuk di Indonesia. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.